Ini aku akan mau ngaji sama adik aku. Jangan lupa subscribe. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati keluarga IMB, yaitu keluarga saya sendiri, sekarang sudah pada kumpul di Pamulang, di rumahnya anak saya yang kedua. Yang saya hormati ini dari Jakarta, mungkin teman-teman Abudi, tidak tahu namanya. Salam sejahtera semua. Juga yang sangat tepat cintai anakku yang dari Purworejo. Alhamdulillah ikut juga bergabung di sini. Sebelumnya mari kita sama-sama untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada malam ini konon kabarnya bahwa pengajian rutinan yang selalu dilaksanakan di kantor Abudi, kebetulan hari ini saya dapat nikmat yang luar biasa, dapat rezeki ma'nawi, diberikan waktu dan tempat untuk menyampaikan materi. Tentunya katanya yang harus menyampaikan yang kaitan dengan ilmu fikih. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, termasuk kita semua. Semoga kita selalu dapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berbahagia, pada hari ini kita ditemukan dengan dua situasi. Yang pertama, situasi setelah kita melaksanakan saum sebulan lamanya. Alangkah baiknya kita pada hari ini saling membebaskan. Yang pertama dengan keluarga Bapak sendiri, yang kedua dengan teman-teman Abudi yang di Jakarta ini. Mudah-mudahan apapun dosa yang pernah kita laksanakan hari ini bisa dibebaskan semua. Rasulullah bersabda, "Mamin muslimain yaltaqiyan fayatasafahani kufira qabla tafarraqa." Apabila muslim bertemu lalu musafahah, silaturahmi, sebelum berpisah tangannya akan diampuni dosanya. Mudah-mudahan lewat halal bihalal hari ini atau liqausawal hari ini kita betul-betul sesuai aturan agama, yaitu saling bebaskan, saling maafkan setelah kita merasakan saum. Yang kedua, situasi yang mungkin hari ini sudah malu semua pada di seluruh dunia ini, terutama di Indonesia, adalah situasi COVID-19. Mudah-mudahan pada new normal ini kita diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, tidak terkena apapun. Mudah-mudahan kita selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kajian pada hari ini insya Allah sedikit akan menyampaikan kaitan dengan ilmu yang kaitan dengan fikih. Di dalam agama Islam ada ilmu yang disebut dengan ilmu qiraat atau ilmu tajwid,
yang kaitan dengan qiraat. Ada juga yang sebut dengan ilmu tib, yaitu ilmu kedokteran yang kaitan dengan badan. Ada juga yang sebut dengan ilmu fikih yang kaitan dengan masalah adian, masalah agama. Kita alhamdulillah telah punya agama yang betul-betul agama terpilih, agama yang diakui. Dalam Al-Quran disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, Inna dina indallahi Islam. Agama kita yang kita pegang hari ini betul-betul agama yang sesuai pilihan kita, yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam agama Islam yang paling pokok adalah kaitan dengan masalah sholat. Sholat adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Sholat itu adalah merupakan ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ini sudah insyaallah mudah-mudahan hari ini tidak ada non-muslim, semua sudah muslim dan insyaallah sudah melaksanakan setiap waktu sholat. Namun kenyataannya kita kadang-kadang sholat sudah biasa, wajibnya dan sunatnya, apapun kita laksanakan sesuai dengan rukun dan syaratnya. Namun ternyata masih banyak yang melenceng, banyak yang melanggar di dalam sholatnya. Kita ketemu dengan Al-Quran dan kaitan kemunafikan dalam sholat. Itu yang saya bahas hari ini adalah kemunafikan dalam sholat. Ada 5 kemunafikan dalam sholat. Di dalam Al-Quran surah At-Taubah yang bunyinya insyaallah, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Yang pertama, munafik dalam sholat adalah idza qamu ila sholati, apabila mereka mendirikan sholat, qamu kusala. Sholatnya adalah merasa malas, merasa kurang semangat. Tentunya begitu di dalam ibadah. Agama menentukan, agama mengatur bahwa apabila kita melakukan sholat harus awal waktu. Rasulullah bersabda, perbuatan yang baik adalah melaksanakan sholat pada awal waktu. Ini banyak orang yang sering melanggar, alasan karena mungkin sibuk di kantor. Apapun halangan yang berat, kalau kita sudah betul-betul merasa mukmin, muslim yang sempurna, yang akmal, kita harus mengutamakan sesibuk apapun di kantor, sesibuk apapun di sekolah atau dimanapun, kita harus mengutamakan sholat awal waktu. Orang yang melanggar itu disebut munafik dalam sholat. Yang kedua, dalam Al-Quran disebutkan yura'unan nas. Munafik dalam sholat adalah masih banyak orang yang riya. Riya itu adalah al-amal li ajlin nas, berbuat ingin selalu diperhatikan orang lain. Mau masa sholat karena takut oleh dunungan, mau sholat takut oleh orang tua, karena malu oleh mertua dan lain-lain. Selalu ingin diperlihatkan. Memang perusak ibadah diantaranya ada disebut dengan riya, artinya perbuatan kita selalu ingin dilihat oleh orang lain. Ada tahapannya jam ini. Ada riya seperti riya hobi. Kalau dia melaksanakan ibadah sholat dimanapun tepatnya, baik di masjid atau di rumah, apalagi sekarang lagi lockdown, mungkin banyak yang di rumah sholatnya. Tetapi kalau pelaksanaannya adalah yang disebut riya hobi ini, merasa ingin dilihat oleh orang lain, apalagi oleh teman bahwa kita ini orang yang suka sholat, itu riya juga. Yang paling berat adalah riya yang seperti riya hakiki. Apa maksudnya hakiki? Ada orang lain sholat, tidak ada orang lain tidak sholat. Itu yang lebih berat riyanya. Masih untung yang sebut riya hobi, riya hobi. Ada lagi riya
Kalau kita beribadah, kalau kita sholat, sangat merasa senang dan bangga kalau dilihat orang lain. Kita suka beribadah awal waktu, tapi selalu ingin diperhatikan orang lain. Itulah salah satu diantaranya riya di dalam sholat. Itu yang kedua. Yang pertama tadi, kita dalam sholatnya adalah merasa malas. Yang kedua riya. Yang ketiga, sedikit mengingat Allah dalam Al-Quran. Wa la yakuna illa qalila. Sedikit mengingat Allah. Orang yang tidak punya malu barangkali hanya sekian persen. Orang mukmin itu dibagi-bagi. Menurut Imam Al-Ghazali ada yang 90% banyak zikirnya kepada Allah. Hampir meninggalkan urusan dunia. Tapi kalau terpepet baru kita, misalkan kekurangan makan baru berusaha. Orang yang seperti ini adalah orang-orang yang disebut dengan orang siddiqin, yang 90% di dalam kehidupannya selalu mengingat Allah. Adalah yang 50-50, yang homsin. Kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak. Nah, ini juga masih lumayan seperti yang ini. Yang lebih bahaya adalah 90% yang tidak mengingatnya, sedikit ingatnya. Kalau kita merasa kepepet waktu atau mungkin jabatan dan lain-lain, baru mengingat Allah, datang kepada ustadz, datang kepada kiai untuk meminta doa supaya kita naik jabatan, naik pangkat, naik gaji dan lain-lain. Nah, inilah di dalam pelaksanaan seperti itu akan terjadi di setiap muslim, yang disebut dengan kemunafikan dalam sholat. Yang keempat, yaitu dalam pelaksanaan sholatnya nakirruha, artinya ingin selalu cepat, rusuh. Dalam hadis Rasul ada yang menyebutkan ajilu bis shalah qoblal paut wa ajilu bit taubah qoblal maut. Segeralah kita sholat sebelum waktunya habis. Ini banyak yang salah paham. Padahal bukan mempercepat gerakan sholat, tapi cepat sholatnya, artinya awal waktu. Banyak orang yang menerjemahkan bahwa itu adalah bahwa pelaksanaan sholat harus cepat-cepat. Itu yang dianggap salah. Yang disebut dengan ajilu. Banyak hadis menyebutkan bahwa al-ajalah minasyaiton. Tergesa-gesa itu adalah perbuatan syaitan. Tetapi banyak ada Imam Syafi'i menyebutkan dalam kitab Ihya'nya, Dawi Ilmuddin menyebutkan bahwa ada yang harus ajalah. Pertama, ajalah terburu-buru melaksanakan sholat. Yang kedua, tergesa-gesa apabila punya anak perempuan yang sudah besar dan ada jodohnya harus cepat dikawinkan. Yang ketiga, apabila punya hutang harus cepat dibayar. Yang keempat, apabila ada yang meninggal dunia harus cepat dimulasarah dan dimakamkan. Itu harus ajalah. Tetapi ajalah dalam sholat artinya mempercepat gerakan sholat itu adalah perbuatan yang salah. Itu disebut dengan munafik. Kenapa? Karena dia sabar. Dalam ibadah harus ada sabar. Artinya mungkin saja imamnya yang lambat, atau mungkin pelaksanaannya sholatnya ada betul-betul sempurna. Tetapi banyak orang yang selalu mempercepat. Kadang-kadang sholatnya tidak tumaninah. Itu dalam hadis Rasul disebutkan ada terjadi syarikoh, artinya pencuri dalam sholat. Yang mana buktinya? Yaitu orang yang sholatnya mengurangi, artinya tidak tumaninah. Contoh misalkan dalam sholat ketika kita ruku, Allahu Akbar, kita bangun i'tidal, tangan ini belum sempurna, belum diam, tetapi sudah langsung gerakannya ke sujud. Kenapa? Karena ingin cepat menyelesaikan pekerjaan, waktu sebentar dan lain-lain. Itulah yang disebut dengan kemunafikan dalam sholat. Yang kelima, at-tahalluf anil jamaah, artinya yang selalu membiarkan di dalam sholat ini adalah ingin selalu menyendiri sholatnya, tidak memperutamakan untuk berjamaah. Harus selalu berjamaah sama-sama dengan orang lain. Kalau di kantor biar 2 orang, 3 orang
Asal ada imam laki-laki jangan perempuan, tapi kita merasa berjamaah. Di rumah pun seperti itu, bapaknya menjadi imam, anaknya menjadi qomat dan lain-lain berjamaah. Apalagi sekarang yang lagi dibolehkan oleh MUI, sholat di rumah yang lagi COVID ini kita laksanakan berjamaah setiap waktu di rumah. Itu 5 kemunafikan di dalam sholat ini. Alhamdulillah kita punya agama. Agama ini adalah sesuatu anugerah, sesuatu mutiara yang sangat mahal harganya. Tidak semua orang bisa mempunyainya. Kata Rasulullah, ada arba'atu jawahir, ada 4 permata, ada 4 mutiara. Ini merupakan anugerah yang sangat berharga dan mahal harganya. Yang namanya mutiara lah, tentunya ibu-ibu yang dari kantor di Jakarta, di manapun, yang namanya mutiara atau berlian pasti sangat mahal harganya. Apa diantaranya? Yang pertama al-aqlu, yaitu akal. Yang kedua ad-din, yaitu agama. Yang ketiga al-haya, malu. Yang keempat al-amal soleh. Itu merupakan anugerah yang luar biasa yang diberikan kepada kita, kepada anak Adam terutama. Tetapi tidak semua akan menerimanya, tergantung Allah menghendakinya. Ternyata umat Islam di dunia ini konon kabarnya tidak semua Islam, bahkan sedikit, kurang lebih 1,5 miliar yang muslimnya, kebanyakan non muslim. Alhamdulillah kita yang sudah muslim, yang sudah mukmin, kita betul-betul harus melaksanakan tugas yang seberat ini. Al-aqlu, yaitu akal. Apa itu akal? Akal itu adalah nur, cahaya. Nur itu kata Rasulullah, an-nuru idza dakhala qalba in saraha wan sarafa. Nur kalau sudah masuk ke dalam hati kita, itu akan terlihat actionnya, kelihatan di dalam amaliyahnya. Artinya akan insoroha, jembar hatinya. Dan insoropa artinya merasa nyaman dan tenang dalam melaksanakan ibadahnya, tidak merasa terpaksa, tidak merasa disuruh orang lain. Artinya kesadaran sendiri, itu al-amal. Itu yang disebut dengan akal. Kata Imam Syafi'i, laisal aqilu alladhi yariful khaira wa syarra, innamal aqilu idza ra'a al khaira ittaba'ah wa idza ra'a al syarra ijtanabah. Itu kata ulama yang menunjukkan orang yang berakal itu bukanlah orang yang melihat kebaikan dan melihat keburukan, tetapi orang yang berakal itu adalah orang yang apabila melihat kebaikan ittaba'ah, langsung mengikuti, langsung action, langsung melaksanakan. Wa idza ra'a syarra ijtanabah, dan apabila melihat ini adalah perbuatan yang salah, kita jauhi, kita tinggalkan jauh-jauh. Itulah orang yang disebutkan orang yang takwa itu. Itu yang pertama, akal yang sangat berharga. Yang kedua tadi ad-din, sudah sedikit dibahas, isinya adalah kita melaksanakan sholat dalam agama. Akal tidak akan sempurna kalau tidak beragama, dan agama pun tidak akan sempurna tanpa punya akal. Orang yang tidak punya akal di pinggir jalan banyak yang orang yang gila, itu bebas saja, tidak sholat, tidak ngajar dan lain. Tapi orang yang berakal kita harus memegang dan melaksanakan agamanya. Yang ketiga adalah al-haya. Apa al-haya? Yaitu malu. Kita harus malu orang yang beragama Islam kalau tidak melaksanakan ibadah, kalau tidak sholat, kalau tidak puasa, kalau tidak ngaji dan lain-lainnya. Harus malu. Islam menyatakan dalam hadisnya kata Rasulullah, wa khuluqul Islam al-haya'u, pribadi muslim, akhlaknya Islam itu adalah budaya malu. Malu kalau kita tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Yang keempat, al-amalus sholeh. Itu merupakan anugerah, mutiara yang sangat mahal harganya. Al-amalus sholeh. Apa itu amal sholeh? Ada amal sholeh, ada amal biasa. Kalau amal biasa, orang banyak yang memberikan sesuatu kepada orang lain, tetapi hanya ikut-ikutan saja. Non-muslim pun bisa menerima, bisa memberi kepada kita. Banyak sekarang orang non-muslim nyumbang ke pesantren, nyumbang ke masjid, manfaat tapi tidak punya pahala. Kenapa? Karena yang disebut amal biasa tidak dibarengi dengan hati, tidak diberi dengan keyakinan. Sedangkan amal soleh adalah merupakan perbuatan yang didasari dengan keyakinan, dengan keimanan. Seperti kita sekarang sholat tadi maghrib,
atau puasa kemarin itu betul-betul imanan wahtisaban dibarengi dengan yakin kepada Allah SWT, itu insya Allah akan mendapatkan pahala yang berlipat yang luar biasa. Kalau hanya amal biasa itu tidak punya pahala nanti di akhirat. Itulah yang 4 mutiara besar, mudah-mudahan kita bisa semua muslim memilikinya. Itulah barangkali dalam kultum hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa suaranya di off? Abi pengen live. Terima kasih sudah nonton.